warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fatima. Saya mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi, program studi PG PAUD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar manajemen pendidikan anak usia dini. Saya buat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah manajemen PAUD yang didoseni oleh Bunda Dr. Rita Aryani MM. Pada pembahasannya itu ada 3 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama pendahuluan, yang kedua pokok pembahasannya, dan yang ketiga adalah penutup. Bagian 1 yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan, saya menerangkan tentang manajemen pendidikan anak usia dini itu adalah upaya untuk mengatur proses pendidikan anak usia dini atau PAUD agar dapat mencapai tujuan membantu tumbuh kembang anak. Jadi seperti halnya dalam organisasi yang harus ada menjalani manajemen PAUD. Jadi kalau suatu organisasi itu perlunya suatu manajemen organisasi, begitu pula pendidikan anak usia dini juga memerlukan manajemen untuk mengatur supaya berjalan dengan baik. Selanjutnya pada pokok pembahasannya itu ada 5 pokok pembahasan tentang manajemen PAUD yang akan dibahas. Yang pertama itu adalah pengertian dari manajemen PAUD, yang kedua ruang lingkup manajemen PAUD, yang ketiga tugas manajemen PAUD, yang keempat prinsip manajemen PAUD, dan yang terakhir fungsi dari manajemen PAUD. Lanjut langsung saja pada yang pertama, pengertian manajemen PAUD. Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris manajemen, yang arti dasarnya itu, kata dasarnya itu dari manage atau mengelola. Jadi manajemen itu memiliki arti pengelolaan, pengarahan, pengaturan yang ada dalam suatu lembaga ataupun organisasi. Nah, dengan demikian pengertian manajemen PAUD adalah suatu upaya mengelola, mengatur, atau mengarahkan proses interaksi edukatif antara peserta didik, guru, lingkungan secara teratur, terencana, dan tersistem untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini. Selanjutnya, pembahasan kedua tentang ruang lingkup manajemen PAUD. Dalam manajemen PAUD ada banyak hal yang harus dikelola, mulai dari awal pendirian sekolah, tata kelola, hingga pada pengembangan sekolah PAUD itu sendiri. Nah, ruang lingkup manajemen PAUD itu apa saja yang dikelola, bagaimana caranya, bagaimana merencanakannya, dan kemana manajemen PAUD ini akan diarahkan. Itu ruang lingkup manajemen PAUD. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari manajemen PAUD. Yang pertama adalah efektif. Jadi efektif dalam manajemen PAUD dapat diartikan sebagai indikasi terlaksananya semua program PAUD secara tepat serta melibatkan seluruh komponen lembaga PAUD tersebut. Nah, yang kedua itu adalah efisien. Efisien ini berkaitan dengan efisiensi atau penghematan, yaitu program PAUD terlaksana dengan sumber daya seminimal mungkin. Jadi inti dari efektif dan efisien itu dalam manajemen PAUD sering dikaitkan dengan pengambilan cara atau keputusan yang tepat dan pemberdayaan seluruh komponen PAUD yang ada untuk mencapai tujuan semaksimal mungkin. Jadi kan contohnya itu kalau dalam pendirian PAUD itu harus ada alat peraga. Kan biasanya alat peraga untuk anak usia dini itu lebih mahal-mahal. Nah, sebagai guru PAUD itu kita harus bagaimana efektif dan efisien, harus bagaimana menciptakan perlengkapan alat peraga untuk anak usia dini dengan bahan-bahan yang ada, tapi jadi bisa mengembangkan kreativitas anak, contohnya dari barang-barang bekas dengan harga murah, dan juga menghasilkan karya dari anak itu sendiri. Nah, itu adalah contoh efektif dan efisien dari tujuan manajemen PAUD. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya itu prinsip manajemen PAUD. Ada 4 prinsip. Yang pertama, komitmen dan ketegasan. Komitmen ini ditujukan kepada
kepala sekolah. Jadi bagaimana untuk memajukan lembaganya, harus guru, staf administrasi, anak didik, orang tua, serta lingkungan masyarakat itu harus mendukungnya. Jadi komitmennya itu harus bagaimana kepala sekolah dilanjutkan. Selain itu juga ketegasan. Jadi seorang kepala sekolah juga harus tegas. Jadi terhadap semua komponen manajemen PAUD yang dikelola itu harus bersikap tegas. Itu adalah komitmen dan ketegasan, prinsip yang ke-1. Selanjutnya prinsip yang nomor 2 yaitu profesionalisme. Nah, profesionalisme ini berkaitan dengan kedisiplinan. Jadi dalam menjalankan lembaga PAUD ini harus sesuai dengan standar prosedur yang berlaku agar lembaga PAUD yang dikelola dengan profesional akan lebih unggul dan tampak lebih rapih, disiplin, teratur, dan jelas dalam melaksanakan programnya. Selanjutnya yang ketiga, prinsip yang ketiga itu adalah komunikasi dan koordinasi. Nah, jadi dalam manajemen PAUD itu sendiri banyaknya komponen yang sumber daya. Tugas kepala sekolah itu harus mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan program yang sedang berjalan sehingga program tersebut terlaksana sesuai dengan hasil dan yang efektif dan efisien. Tanpa komunikasi dan koordinasi, maka manajemen pun tidak akan berhasil dengan berjalan dengan lancar. Nah, yang keempat itu adalah kompetisi. Dari kompetisi ini, jadi seorang kepala sekolah yang baik harus membebaskan guru-guru dalam mendidik anak-anak tanpa campur tangan yang dapat mengganggu seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Caranya itu yaitu memberikan hadiah ataupun hukuman pada guru. Jadi menciptakan iklim kompetitif yang ada dengan kompetisi yang sehat. Iklim kompetisi yang sehat, dengan kompetisi yang sehat ini para guru pun menjadi semangat dalam melaksanakan tugasnya. Itu adalah prinsip manajemen PAUD. Selanjutnya pembahasan selanjutnya itu fungsi manajemen PAUD. Nah, yang pertama, fungsi dari manajemen PAUD yaitu akan mempermudah bagi pengelola atau kepala PAUD untuk melakukan yang pertama, perencanaan. Di mana perencanaannya itu jadi kepala sekolah itu harus punya rencana, visi misi lembaga, strategi untuk mencapai tujuan dari visi misi itu tersendiri. Kemudian yang kedua itu pengorganisasian, di mana kepala sekolah ini harus bisa mengorganisasikan apa yang akan dilakukannya, baik tugas secara masing-masing sumber daya yang ada di sekolahnya. Dengan pengorganisasian yang baik, maka dengan pengorganisasian yang baik, maka sumber daya yang ada di PAUD itu sendiri dapat bekerja bersama-sama membentuk sebuah sistem untuk mencapai tujuan dari lembaga PAUD itu. Dan yang ketiga itu adalah fungsinya itu pengendalian. Dan yang keempat pengawasan. Nah, untuk pengendalian di sini itu jadi semua guru kepemimpinan itu harus bisa mengendalikan sekolahnya yang dipimpinnya itu dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir pengawasan ini di mana dengan adanya manajemen PAUD, jadi semua sumber daya atau pengelola PAUD bisa mengawasi terhadap individu-individu yang ada di lembaganya tersebut. Itu adalah pembahasan yang bisa saya sampaikan. Terakhir penutup, saya ambil kesimpulan. Jadi manajemen PAUD adalah suatu upaya mengelola, mengatur, atau mengarahkan
proses interaksi edukatif antara peserta didik, guru, dan lingkungan secara teratur, terencana, dan tersistem untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini. Dengan adanya manajemen pendidikan anak usia dini, maka akan lebih baik, maka diharapkan hasilnya juga bisa lebih optimal bagi tumbuh kembang anak. Terima kasih sudah memperhatikan video saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.